Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, Al-Firdaus, Al-Badr, dan Darul Mutafin. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia pada tema 2 subtema ketiga, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Materi yang pertama adalah mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Ketika kita membaca atau mendengarkan sebuah teks dan mengamati sebuah gambar, kita dapat menggali informasi dari teks atau gambar tersebut. Cara untuk menggali informasi dari sebuah teks atau gambar yaitu dengan membuat pertanyaan sesuai informasi yang ingin kita peroleh. Supaya kita bisa membuat pertanyaan sesuai informasi yang ingin kita peroleh, kita perlu tahu ya kata tanya yang tepat untuk digunakan dalam sebuah kalimat pertanyaan. Sudah tahu contoh-contoh dari kata tanya? Mari kita simak penjabaran dari kata tanya berikut ini. Yang pertama adalah kata tanya apa. Apa digunakan untuk menanyakan atau menggali informasi tentang benda atau perbuatan atau keadaan. Selanjutnya adalah kata tanya di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Selanjutnya adalah kata tanya kapan. Kira-kira kapan digunakan untuk menanyakan apa ya? Betul, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan informasi waktu kejadian suatu peristiwa. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan atau menggali informasi tentang sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Selain itu, ada kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan sebuah keadaan atau cara melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah kata tanya berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyaknya suatu hal. Bisa juga digunakan untuk menanyakan satuan benda. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang Bu Ika minta kalian membuka LKS halaman 60. LKS tema 2 ya. Mari kita baca bacaan tersebut bersama-sama. Sudah siap? Oke, mari kita baca bersama-sama. Lomba bulu tangkis cilik. Ada beberapa lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah Roni. Salah satunya yaitu lomba bulu tangkis cilik. Lomba dilakukan antar kelas dalam satu sekolah. Roni mewakili kelasnya. Sebelum lomba bulu tangkis dimulai, panitia mempersiapkan lapangan, net, raket, dan kok yang akan digunakan. Roni mendapatkan dukungan dari orang tua, guru, maupun teman-temannya. Mereka memberi dukungan dari tribun. Saat lomba berlangsung, Roni terlihat sangat bersemangat mengikuti lomba tersebut. Teman-teman Roni pun juga tak kalah semangat berteriak memberi dukungan kepada Roni. Kita bisa menggali informasi dari teks tersebut dengan cara membuat pertanyaan dengan kata tanya yang kita sudah bahas tadi ya. Contohnya, dari paragraf pertama ada beberapa lomba. Nah, lomba itu termasuk benda.
Jadi kita bisa menggunakan kata tanya apa. Contohnya seperti ini ya. Lomba apa yang bisa dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah? Jawabannya apa ya kalau informasi sesuai teks tersebut? Ya, jawabannya adalah lomba bulu tangkis cilik. Selanjutnya, kita bisa menggunakan kata tanya siapa untuk menggali informasi atau menanyakan tentang orang atau pelaku. Contohnya seperti ini. Siapa yang mewakili kelasnya mengikuti lomba bulu tangkis cilik? Jawabannya adalah, coba baca lagi. Betul, jawabannya adalah Roni. Selanjutnya, misalkan Bu Ika memberi contoh dengan kata tanya di mana. Sini ya. Di mana teman-teman memberi dukungan untuk Roni ketika mengikuti lomba? Coba kalian baca, cari informasinya. Betul, jawabannya adalah di atau dari tribun. Jadi teman-teman Roni memberi dukungan kepada Roni dari tribun. Seperti itu ya contohnya menemukan informasi dari sebuah teks dengan bantuan menggunakan pertanyaan atau kata tanya. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Dalam bacaan berjudul Lomba Bulu Tangkis Cilik tadi, kita bisa menemukan contoh kosakata dalam bidang olahraga ya. Contohnya adalah, coba dilihat, net. Siapa yang tahu arti kosakata net? Ya, betul. Net adalah jaring untuk permainan olahraga. Selanjutnya, di bacaan tadi atau di dalam teks tadi kita juga bisa temukan kata atau kosakata raket. Raket artinya alat pemukul bola dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya ada juga kosakata kok. Ada yang tahu? Pasti sudah tahu semuanya ya. Kok itu adalah bola dalam permainan bulu tangkis. Nah, ini mungkin ada beberapa yang belum tahu. Apa itu tribun? Makna dari tribun adalah tempat yang agak tinggi untuk duduk para penonton. Nah, kalian juga bisa mencari kosakata-kosakata baru dalam sebuah teks dan memaknai atau mencari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan didampingi orang tua kalian ya. Materi yang ketiga adalah membuat pertanyaan sesuai gambar. Di sini Bu Ika memberikan satu contoh gambar, silahkan diamati. Sudah diamati? Nah, sekarang Bu Ika akan mencoba memberi contoh untuk membuat pertanyaan sesuai dengan gambar tersebut ya. Untuk pertanyaan pertama, Bu Ika ingin menggunakan kata tanya siapa. Nah, contoh nomor 1, siapa yang sedang bermain di halaman sekolah? Jawabannya adalah ya, murid-murid atau siswa kelas 2 SD contohnya ya. Pertanyaan kedua, misalkan Bu Ika mau menggunakan kata tanya apa? Contohnya seperti ini. Permainan apa yang kamu lihat dalam gambar? Nah, seperti itu. Jadi, kalian bisa membuat contoh pertanyaan-pertanyaan lain sesuai gambar. Ingat ya, jika kalian ingin membuat pertanyaan, kalian harus menggunakan kata tanya yang tepat. Apakah itu siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Materi yang terakhir adalah menulis cerita berdasarkan pengamatan gambar.
Nah, dari gambar tadi kita bisa membuat cerita ya. Caranya, kamu atau kalian bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat tadi, kemudian menjawabnya. Nah, setelah itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kalian rangkai menjadi sebuah cerita yang utuh. Contohnya seperti ini ya. Setiap menunggu bel masuk kelas, siswa-siswi SD Merah Putih selalu bermain bersama di halaman sekolah. Ada yang bermain sepak bola, engklek, maupun lompat tali. Mereka bermain bersama dengan rukun dan gembira. Nah, seperti itu contoh singkat untuk menulis cerita dari pengamatan sebuah gambar. Setelah selesai mendengarkan materi tentang bermain di lingkungan sekolah, muatan pelajaran bahasa Indonesia, Bu Ika ingin memberikan tugas ya. Tugasnya adalah ini. Oke, catat baik-baik tugasnya, kemudian kerjakan dengan semangat, boleh sekali dengan bantuan orang tua, dan Bu Ika ingatkan, tidak bosan Bu Ika mengingatkan untuk selalu rajin belajar, rajin membaca, dan tetap semangat. Oke, Bu Ika rasa cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.